Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Bapak-bapak dan ibu-ibu serta hadirin hadirat sekalian rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah ya, meskipun hujan cukup deras, atas izin Allah kita bisa hadir ke majelis ini. Mudah-mudahan kehadiran kita di majelis ini bisa mempermudah jalan kita ke surganya Allah Azza wa Jalla. Dan mudah-mudahan hadirnya kita ke majelis ini menjadi penghapus dosa-dosa kita. Amin ya mujibas sa'ilin. Alhamdulillah Bapak Ibu, pada malam ini ya kita bisa melanjutkan ngaji kitab Shahih Fiqhus Sunnah karya saya Abu Malik Kamal bin As-Said Salim hafizahullah taala. Dan pembahasan kita insyaallah akan membahas tentang urutan wali dalam pernikahan. Siapa sajakah orang-orang yang berhak menjadi wali bagi seorang wanita yang akan menikah? Manhum al-auliya, siapakah wali-wali itu? Dalam kitab ini saya Abu Malik Kamal bin As-Said Salim mengatakan para wali dari seorang wanita yang berhak menikahkan dia adalah aqaribuha az-zukur min jihati abiha la min jihati ummiha. Jadi yang berhak menjadi wali untuk menikahkan seorang wanita adalah kerabat laki-laki dari jalur bapaknya, tidak dari jalur ibunya. Jadi kalau saudara dari jalur ibu itu nggak bisa jadi wali. Misalnya paman, adiknya ibu kita, adiknya ibu seorang wanita gitu ya, atau Pak D gitu. Dari ibu itu tidak punya hak kewalian untuk menikahkan seorang wanita. Jadi yang berhak hanya kaum laki-laki dari jalur bapak ke atas atau ke bawah, usul furu gitu ya, atau ke samping, bisa juga paman tapi dari jalur ayah gitu. Wa hadza madhhabul jumhur. Ini adalah madhab mayoritas ulama. Sementara Abu Hanifah rahimahullah, menurut pandangan beliau, aqaribu ummiha minal awliya, kerabat dari ibu, dari jalur ibu juga termasuk bisa jadi wali bagi seorang wanita. Tapi beliau menyendiri di antara para ulama yang lain. Abu Hanifah berpendapat saudara laki-laki dari ibu itu bisa juga jadi wali, kata beliau. Nah ini penting disampaikan bahwa ada memang perbedaan pendapat dalam hal ini. Tapi jumhur mayoritas ulama mengatakan hanya kaum laki-laki dari jalur bapak. Kemudian Bapak Ibu dan jamaah sekalian, wa qad ikhtalafa ahlul ilmi fi ahakil awliya'i wa tartibuhum. Fi ahakki al awliya wa tartibihim. Para ulama berbeda pendapat tentang siapa wali yang paling berhak menikahkan seorang wanita secara urutan. Urut-urutannya siapa? Paling tinggi siapa? Hak kewalian yang dimiliki untuk menikahkan seorang wanita itu siapa?
Nah, dalam hal ini para ulama dari 4 mazhab berbeda-beda. Ya, dalam kitab ini diterangkan, pertama, menurut mazhab Al-Hanafiyah, ahakkuhum, orang yang paling berhak menjadi wali bagi seorang wanita adalah abnaul mar'ati summa abnauhum. Nah, ini kalau dia seorang janda. Yang paling berhak menikahkan seorang wanita adalah, kalau dia janda, adalah anak laki-lakinya. Anak laki-lakinya. Kalau dia janda. Summa, kemudian cucu laki-lakinya. Abnauhum, ay abnaul abna. Di cucu, kalau emang anak laki-laki enggak ada, si wanita janda itu punya cucu, maka cucunya urutannya kedua. Baru setelah itu summal ab, urutan ketiga bapak. Summal jad, urutan keempat kakek dari bapak. Summal ikhwatu, kemudian saudara kandung. Baik saudara kandung seibu atau sebapak atau saudara kandung dua-duanya. Yang kelima. Yang keenam, summa abnaul ikhwah. Anak dari saudara kandung si wanita itu. Berarti keponakan. Ya kan? Ya kan? Keponakan ya. Summal a'mam, urutan ketujuh adalah paman. Dan urutan ke-8 abnaul a'mam, anak-anak dari si paman itu. Nah, berarti sepupu ya. Anak paman sepupu ya, benar ya? Sepupu. Itu urutan terakhir. Sepupu itu punya hak kewalian. Tapi pada urutan terakhir menurut mazhab Al-Hanafiyah. Sementara menurut mazhab Al-Malikiyah, ahakkuhum, orang yang paling berhak menjadi wali bagi seorang wanita adalah, kalau dia janda, al-abna, anak laki-laki. Summa abnauhum, kemudian cucu laki-laki, anak dari anak laki-laki, berarti cucu kan? Ini sama dengan Abu Hanifah. Dalam mazhab Malikiyah, urutan pertama, kedua sama. Urutan ketiga summal ab, kemudian bapak. Nah, urutan keempat beda. Kalau dalam mazhab Al-Malikiyah, urutan keempat al-ikhwah, saudara kandung. Urutan kelima summa abnauhum, anak-anak saudara kandung, berarti keponakan. Urutan kelima summal jad, kemudian kakek. Jadi hanya 5 yang berhak menjadi wali menurut mazhab Al-Malikiyah, dengan urutan seperti tadi. Kemudian menurut mazhab Asy-Syafi'iyah, yang menurut pendapat Syekh Abu Malik Kamal bin As-Said Salim, ini pendapat paling kuat. Pendapat mazhab Asy-Syafi'iyah. Orang yang paling berhak menjadi wali yang pertama, urutan paling tinggi adalah al-ab, bapak. Summal jad, urutan kedua kakek. Summal ikhwah, urutan ketiga saudara kandung laki-laki ya. Urutan ketiga saudara kandung laki-laki. Summa abnauhum, kemudian keponakan atau anak dari saudara laki-laki, berarti keponakan si wanita itu bisa jadi wali. Itu urutan keempat. Urutan kelima summal a'mam, kemudian paman. A'mam itu paman dari pihak bapak, bukan dari ibu ya. Kalau dari ibu namanya khol, kholun. Ini a'mam, jama dari kata amun. Urutan ke-6 a'mam. Urutan ke-7 summa abnauhum. Kemudian urutan terakhir menurut mazhab Asy-Syafi'iyah adalah anak-anak laki-laki dari paman. Berarti sepupu ya, keponakan sepupu bisa menjadi wali. Nah, menurut mazhab Al-Hanabilah sekarang yang terakhir,
Nah, para ulama mazhab Al-Hanabilah mengatakan urutan wali paling tinggi adalah al-ab, sama dengan Imam Syafi'i. Summal jad, yang kedua kemudian kakek, sama. Tapi urutan ketiga berbeda. Kalau Imam Syafi'i, mazhab Syafi'i, saudara kandung. Kalau menurut Imam Ahmad, urutan wali ketiga adalah al-abna, anak-anak. Kalau dia seorang janda. Summa abna'uhum, kemudian cucu atau anak laki-laki dari anak laki-laki, berarti cucu. Kemudian yang kelima summal ikhwah, saudara laki-laki, saudara kandung atau saudara seibu, saudara sebapak ya. Maaf. Al-ikhwah di sini saudara kandung atau saudara sebapak. Kalau saudara seibu enggak ya. Saudara sebapak. Summa abna'uhum, yang keenam adalah keponakan laki-laki ya, dari saudara bapak. Yang ketujuh summal a'mam, kemudian paman dari jalur bapak. Summa abna'uhum, kemudian sepupu laki-laki, anaknya paman. Nah, inilah dia rincian urutan wali yang tertinggi sampai yang terendah menurut para ulama mazhab 4. Lalu standar wali itu apa? Menurut keterangan dalam kitab ini, kitab Sahih Fiqh Sunnah, kata saya Abu Malik Kamal bin As-Said Salim, ad-dhabitu fil wali, standar wali itu adalah apa? Al-qarabatu, kedekatan, kerabat, wal hirs ala maslahatil mar'ati wa riayatiha. Hirs itu ya keinginan kuat, semangat untuk menghadirkan kemaslahatan bagi si wanita tersebut. Itulah orang yang paling berhak menjadi wali. Jadi dia selalu menginginkan semoga kebaikan selalu ada bersama si wanita ini. Wa riayatiha, nah, dan perhatian orang tersebut kepada si wanita yang akan menikah ini. Nah, kalau ditanya Bapak Ibu, siapakah orang yang paling sayang kepada seorang wanita? Maksudnya sayang dalam arti bukan sayang seperti sayangnya suami kepada istri, bukan. Sayang kan beda ya. Sayang suami ke istri berbeda dengan sayang seorang anak ke orang tua atau orang tua kepada anak, kan beda, betul atau tidak? Nah, beda. Nah, Bapak Ibu dan jamaah sekalian, jadi standar kewalian itu, wali dalam arti yang berhak menikahkan seorang wanita adalah satu, dia punya hubungan dekat, kerabat. Yang kedua, dia ingin betul-betul menginginkan kemaslahatan bagi si wanita itu dan memperhatikan si wanita tersebut, kebutuhan si wanita tersebut. Kalau kita ditanya Bapak Ibu, siapakah orang yang paling sayang? Bapak, kakek, saudara kandung, keponakan, cucu, anak, atau sepupu yang paling sayang kepada si wanita, kira-kira siapa? Nah, di sini katakan ya, wala raiba annal ab aqrabul awliya wa huwa aksaruhum ya hunuwan wa syafaqatan wa ra'fah wa yalihi al-jad. Tidak diragukan lagi, orang yang paling dekat hubungan dengan seorang wanita adalah bapaknya sendiri, darah dagingnya sendiri. Dialah orang yang paling sayang kepada anak perempuannya, pasti bapak, kemudian disusul oleh kakek. Walaupun kadang-kadang kakek lebih sayang. Pak Antun tanya tuh, punya cucu, sayang nggak Pak Antun sama cucunya? Bisa jadi sayangnya antum kepada cucu antum melebihi sayangnya bapaknya dia sendiri, bapaknya cucu antum, anak antum sendiri kan? Ya, kadang-kadang ada seperti itu. Ibu-ibu yang punya cucu gitu ya, sayang nggak sama cucu? Sayang ya. Kadang-kadang sayangnya nenek, kakek kepada cucunya melebihi sayangnya orang tua si anak itu sendiri. Gitu. Nah, ini Bapak Ibu dan jamaah sekalian. Nah, dan fakta sejarah
Di zaman Nabi dulu, yang menikahkan anak wanita, kalau masih ada orang tuanya, maka adalah bapaknya. Seperti Abu Bakar menikahkan Aisyah dengan Rasulullah, walinya Abu Bakar. Ketika Umar menikahkan putrinya Hafsah dengan Rasulullah, maka walinya Umar. Gitu. Begitu juga Rasulullah SAW punya putri anak perempuan 4. Zainab, Ummu Kulsum, Ruqayyah, Fatimah. Ketika dinikahkan, maka walinya adalah Rasulullah sendiri. Pun begitu semua para sahabat Nabi. Yang menikahkan anak-anak wanita mereka adalah bapaknya. Nah, ini bapak-bapak dan ibu-ibu serta sekalian. Nah, maka dari keempat pandangan 4 mazhab di atas, menurut keterangan dari Syekh Abu Malik Kamal bin As-Said Salim, fa'arjahu al-aqwal fi nadhari qaulu asy-Syafi'iyah. Pendapat yang paling kuat menurutku, kata beliau, adalah pendapat mazhab asy-Syafi'iyah rahimahumullahu, summal Hanabilah rahimahumullah. Kemudian urutan kedua yang paling kuat mazhab Al-Hanabilah. Nah, ini Bapak Ibu dan jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Wallahu a'lam. Ya. Ini menurut keterangan dari Syekh Abu Malik Kamal bin As-Said Salim. Jelas ya, urutan wali tadi ya. Paman dari ibu boleh enggak? Paman dari ibu menikahkan seorang wanita boleh tidak? Boleh tidak? Tidak. Jumhur mengatakan tidak. Nah, ini perlu ya kami garis bawahi. Menurut mayoritas ulama, yang berhak menikahkan menjadi wali bagi seorang wanita hanyalah kaum laki-laki dari jalur bapak. Betul sekali. Dari jalur bapak. Dari jalur ibu tidak. Walaupun ada yang berpendapat boleh, tapi yang itu lemah pendapat, marjuh. Oke. Jadi saya tanya sekali lagi, keponakan dari ibu, keponakan laki-laki boleh nggak jadi wali? Tidak. Pokoknya semua kerabat laki-laki dari jalur ibu tidak punya hak untuk menjadi wali nikah maksudnya. Nah, Bapak Ibu dan jamaah sekalian, kemudian ada wali yang selevel. Misalnya ada seorang wanita punya saudara laki-laki 2, kakak sama adiknya, gitu ya. Lalu si kakak menyodorkan kepada adiknya yang perempuan, "Dek, aku punya temen nih. Dia seneng sama kamu, kamu enggak? Dia mau nikahi kamu." Di sisi lain, adik si perempuan ini pun nawarkan temennya, "Mbak, aku duwe koncoku seneng karo kowe. Iki gelem ora?" Nah, misalnya kan gitu, mungkin nggak itu terjadi? Mungkin. Dalam kehidupan nyata mungkin terjadi. Ternyata si perempuan ini senang semua dua-duanya. Laki-laki yang diajukan kakaknya dia senang, laki-laki yang diajukan oleh adiknya dia juga senang. Bapaknya udah nggak ada, si perempuan ini udah nggak punya bapak. Adik dan kakaknya kan sama-sama bisa jadi derajatnya sama, sejajar. Nah, Bapak Ibu dan jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Pertanyaannya, kalau itu terjadi, ya, jika 2 laki-laki yang ditawarkan oleh dua saudara si perempuan ini dikehendaki oleh si wanita tadi, maka siapakah yang paling berhak menjadi wali? Siapa kira-kira? Si kakak atau si adik? Yang paling berhak adalah yang duluan menawarkan. Nah, yang duluan menawarkan. Jika adiknya duluan menawarkan dan si mbaknya ini seneng, beberapa hari kemudian kakaknya juga nawarin, seneng juga dia. Dalam keadaan seperti ini, maka yang paling berhak menjadi wali, yang diikuti perkataannya adalah adik laki-lakinya, karena dia duluan mengajukan calon suami bagi si mbaknya itu. Nah, ini. Apa Bu? Pak? Tidak dilihat dari sisi usia, tapi siapa yang duluan. Nah, pertanyaannya, pendapat ini ada dasarnya atau tidak? Kan itu.
Nah, ada. Karena ada dasarnya justru, ada dalilnya. Berdasarkan hadis dari Samurah bin Jundub radhiyallahu anhu, dia mengatakan, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qol, bahwasanya Nabi SAW beliau bersabda, ayyuma mar'atin jawazaha waliyani, siapa saja wanita yang dinikahkan oleh dua orang wali, fahiyalil awwali minhuma, maka wanita ini adalah milik siapa yang pertama dari keduanya itu. Yang pertama kali mengajukan, itulah yang paling berhak. Hadis ini dikeluarkan oleh Abu Daud wa Tirmidzi wa Nasa'i. Walaupun memang menurut keterangan dari catatan kaki di sini, hadis ini adalah hadis dhaif. Gitu ya. Hadis dhaif. Dhaif akhrajahu Abu Daud wa Tirmidzi wa Nasa'i. Wallahu alam ya. Nah. Kemudian amma idza rafadatil mar'atu ahaduhuma panikahuhu la yasih li'anna ridhaha syartun. Apabila si wanita menolak salah satu laki-laki yang ditawarkan oleh saudaranya itu tadi, lalu dipaksakan menikah, maka pernikahannya tidak sah. Karena apa? Ridho si wanita itu adalah syarat sahnya pernikahan kalau dia sudah balik. Ini Bapak Ibu dan jamaah sekalian ya. Itu. Jadi si adik memberikan calon, si kakak memberikan calon. Dek nih, kata kakaknya, mau nggak kamu? Dia senang sama kamu. Adanya bilang, Mbak nih, aku punya teman laki-laki senang sama kamu. Kamu mau nggak? Setelah dilihat oleh si perempuan ini, aduh maaf kak, temanmu aku nggak suka ya. Aku lebih senang kepada temannya adikku, adik kita ini. Nah, lalu kakaknya maksa, enggak, kamu harus nikah dengan temanku. Ini teman akrabku, aku tahu dia baik sekali. Enggak, aku nggak suka. Dipaksa, nggak sah. Pernikahannya tidak sah. Nah ini, karena si perempuan ini nggak ridho dengan calon yang diajukan oleh kakaknya. Tapi kalau dua-duanya seneng terus berdebat antara kakak sama si adik, kakaknya si perempuan ini bingung kan? Iki piye? Kakakku ribut terus, sama adikku ribut. Soal siapa laki-laki yang akan menjadi suamiku. Dan tadi si wanita ini senang kepada dua orang itu. Dalam keadaan seperti ini, maka si wanita sebaiknya melaporkan kepada qadhi, kepada hakim, atau di kita mungkin penghulu lah ya, di KUA, sampaikan. Nah, maka dalam keadaan seperti ini, kalau kakaknya dan adanya nggak ada yang mau ngalah, maka yang memutuskan adalah wali hakim, sultan, pemimpin. Nah, karena kata Nabi, fa inistajaru, apabila mereka berdebat antara dua wali yang selevel itu, fasultanu waliyun liman la waliyalah, maka pemimpin itulah menjadi wali bagi orang yang tidak punya wali yang bisa diambil pendapatnya, karena dua-duanya selevel dan ribut terus gitu. Udah, dalam keadaan seperti itu maka penghulu dia bisa ngambil keputusan, sudah Mbak, sampean sekarang tetapkan mana yang sampean suka, lebih suka mana, udah nanti aku yang nikahkan. Itu boleh. Berdasarkan hadis tadi, hadis sahih ya. Fasultanu waliyun liman la waliyalah. Jadi ini Bapak Ibu dan jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Kemudian masalah berikutnya adalah, tadi kan ada urutan wali ya. Bapak, kakek, anak laki, cucu laki, saudara kandung, keponakan, paman, sepupu. Urutan jelas kan? Kalau katakan kita merujuk pada pendapat mazhab Asy-Syafi'iyah akan jelas. Nah, bapaknya si perempuan ini masih punya bapak, tapi tinggal di Sumatera. Nah, si perempuan itu kos di Jogja, pamannya udah ada di Jogja, paman itu kan terakhir itu peringkat kewaliannya. Nah, apakah boleh pamannya atau bahkan mungkin
sepupunya menikahkan si wanita ini, padahal bapak dari si wanita ini masih ada. Nah, di sini katakan al aslu, hukum asalnya annahu la yajuzu inkahul waliyil abadi ma'a wujudil aqrab. Tidak boleh wali yang levelnya jauh menikahkan seorang wanita sementara wali yang levelnya paling atas masih ada. Itu nggak boleh. Tapi fa in gobal aqrab wa kana fi intidarihi tafwitun li maslahatil makhtubah. Tapi kalau wali yang terdekat itu nggak ada di tempat, jauh, sulit perjalanan dan seterusnya. Nah, kalau harus menunggu sampai sebulan 2 bulan, itu akan menghilangkan kemaslahatan bagi si wanita tersebut. Fa innal wilayah au fa innal walayata tantaqilu ilal abad. Maka hak kewalian itu bisa berpindah kepada wali yang levelnya paling jauh, yang jauh itu bisa. Wa huwa madhhabu Abi Hanifah wa Ahmad wa Malik. Ini adalah mazhab 3 ulama, Abu Hanifah, Imam Ahmad dan Imam Malik. Nah, ini Bapak Ibu dan sekalian. Atau kalau itu karena jauh tempatnya. Atau kasus kedua, wali paling dekat, paling tinggi nggak mau nikahin. Sebenarnya kami cerita kemarin ya. Ada seorang ibu cerita dia punya keponakan. Itu orang tuanya nggak seneng sama calon suami dari anak perempuannya. Karena apa kemarin? Secara pendidikan nggak selevel. Anak perempuannya S2, lakinya S1. Anak perempuannya kinclong, glowing, yang lakinya apa kemarin? Nah, jauh ya, secara fisik jauh, secara fisik. Akhirnya orang tua dari seperempuan nggak ridho, saya nggak mau. Tapi orang ini soleh, laki-laki ini soleh, dan si wanita, anak wanita itu mau, senang. Mungkin kelihatan nggak kinclong gitu secara fisik, tapi dia punya tanggung jawab, dia semangat kerja dan seterusnya. Seneng. Nah, sekufu gitu. Tapi wali terdekatnya nggak mau aku ya, nggak selevel kamu sama dia misalnya. Maka dalam keadaan seperti itu, fa innal walayah tantaqilu ilal ab'ad fi mazhabi Abi Hanifah. Maka hak kewalian itu bisa berpindah kepada wali yang jauh menurut keterangan mazhab Al-Hanafiyah. Nah, kalau boleh jadi gitu. Wa idza ya adzinal waliyul ab'ad wa zawwajahal mar'ah. Kalau wali yang urutannya jauh tadi mengizinkan si wanita itu untuk menikah dengan laki-laki yang dia sukai dan laki-laki itu suka juga sama dia, maka wali yang jauh tadi boleh menikahkan wanita tersebut dengan laki-laki yang menjadi pilihannya. Dan falaisa min haqqil waliyil aqrab ba'da dzalik al-i'tirad 'ala az-zawaj awil mutalabah bi fashihi. Maka kalau sudah terjadi pernikahan, wali terdekat dengan si wanita ini tidak boleh menyangkal, tidak boleh menolak, tidak boleh menuntut, udah kamu cerai, batal pernikahanmu karena aku masih ada, aku nggak ridho, misalnya, nggak bisa. Bapaknya nggak bisa ngomong begitu. Kalau pamannya atau bahkan mungkin sepupunya sudah menikahkan, karena sepupu punya hak kewalian juga, tapi paling jauh kan. Levelnya jauh tadi. Nah, ini Bapak Ibu dan jamaah sekalian, menurut keterangan saya Abu Malik Kamal bin As-Said Salim. Jelas ya? Jadi sebenarnya ya yang saya cerita kemarin itu, ada seorang janda punya anak 3. Salah satu anaknya ini sudah dewasa sebenarnya. Ya. Sudah SMA. Nah, sementara bapak si janda ini nggak setuju dengan laki-laki yang disenangi oleh si janda ini, yang kemarin saya cerita itu. Nah, aslinya sebenarnya kalau orang laki-laki ini baik secara agama sekufu, anak dari si janda ini punya hak untuk menikahkan ibunya dengan laki-laki pilihannya.
Oh kan bapaknya ada, iya, tapi karena dia melarang, nggak jelas alasannya, cuman sayang itu, saya nggak ketemu lagi ya. Andai kata saya dipertemukan lagi, ya saya akan sampaikan kalau memang bapak panjenengan nggak mau, ya udah anak jenengan saja daripada saya kan. Saya kan tidak punya hak kewalian. Nah, kan mintanya saya menikahkan. Nah, saya hanya bisa menjadi wakil, kecuali jika putranya si janda ini, Ustadz, saya wakilkan kewalian saya kepada panjenengan. Nah, itu baru boleh. Tapi kalau enggak, maka saya enggak punya hak apapun. Ya, tapi sayang tadi tidak ada kontak lagi ya. Tapi saya berharap semoga mereka bisa dengan gampang ya menikah ya. Karena kasihan ya, udah saling suka, tapi bapaknya yang tidak setuju. Nah ini Bapak Ibu dan jemaah sekalian. Lalu Bapak Ibu sekalian, apakah boleh seorang wali mewakilkan kewaliannya kepada orang lain? Itu yang pertama. Boleh atau tidak? Jawabannya dan itu banyak terjadi di masyarakat. Kan pada umumnya bapak-bapak itu mewakilkan hak kewaliannya kepada naib, penghulu kan? Sebenarnya yang paling afdol itu ya bapaknya sendiri. Apa susahnya menjadi wali nikah bagi si anak? Kan dia tinggal mengatakan, aku nikahkan putriku fulanah bin diriku gitu kan. Bin Pak siapa begitu. Nah, dengan mahar sekian dibayar kontan. Selesai. Udah tinggal gitu aja. Apa susahnya gitu? Apa harus dengan bahasa Arab? Tidak. Bahasa apapun boleh. Nah, tapi saya nggak tahu itu ya. Orang tua yang punya anak perempuan, kenapa mereka pada umumnya lebih senang mewakilkan kewaliannya kepada orang lain? Nah, itu nggak tahu ya. Padahal sebenarnya lebih afdol kalau dia sendiri yang menikahkan anaknya sebenarnya. Nah, kalau belum bisa kan tinggal tanya orang yang tahu. Ya, tanya kepada petugas KUA, apa yang harus saya katakan ketika menikahkan anak saya, anak perempuan saya. Udah. Itu lebih berhak bapaknya. Nah, ini Bapak Ibu dan jamaah sekalian. Lalu kalau wali berwasiat, boleh atau tidak? Misalnya ada seorang bapak punya anak perempuan. Dia menulis wasiat. Jika nanti aku meninggal dunia sebelum anak putriku menikah, ya, tolong nikahkan dia dengan si fulan bin fulan. Dia nulis surat wasiat. Boleh atau tidak? Jawabannya tidak boleh. Tidak boleh. Karena ketika dia meninggal, si bapak meninggal, sudah hilanglah hak kewaliannya. Sudah hilang. Seiring dengan meninggalnya dia. Maka wasiat itu tidak berlaku. Itu. Udah diabaikan saja. Wasiat kewalian dalam menikahkan seorang anak perempuan. Nah ini Bapak Ibu dan jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Ini pendapat yang terkuat dari pendapat-pendapat para ulama. Kemudian yang terakhir Bapak Ibu dan hadirin sekalian, syarat-syarat wali itu apa saja? Di sini disebutkan ada 5 yang disepakati oleh para ulama. Yang pertama, wali itu harus seorang muslim. Maka nggak boleh ada laki-laki muslim mau menikahi seorang wanita, wanita itu juga muslimah tapi bapaknya orang kafir. Bapak si wanita ini, meskipun itu bapak sah, bapak kandung, bapak biologis, tidak berhak menjadi wali, gitu ya. Nah, jadi harus cari wali yang muslim. Kalau nggak ada, saudaranya semua orang kafir, berarti gimana solusinya? Wali hakim, betul sekali. Nah itu. Di sini disebutkan beberapa dalil, diantaranya dalam surah At-Taubah ayat 71, wal mu'minuna wal mu'minat ba'duhum awliya'u ba'din. Ya. Orang-orang beriman laki-laki dan perempuan, sebagian mereka menjadi wali bagi sebagian yang lain, dan beberapa dalil yang lain. Tapi itu sudah cukup. Dalil itu sudah cukup. Ya. Baik, ini Bapak Ibu dan jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Nah, ini adalah pendapat para ulama pada umumnya, adalah Islam tadi, syarat wali. Yang kedua az-zukurah. Zukurah itu adalah laki-laki syaratnya. Wanita tidak bisa menikahkan wanita.
Wahiyya syartun bil ijma', ini adalah syarat berdasarkan kesepakatan para ulama. Yang ketiga al-aql, orang yang berakal. Orang yang gila tidak bisa jadi wali, harus berakal. Yang keempat al-bulugh, baligh. Kalau belum baligh, ada anak kecil, belum usia 15 tahun, belum ada tanda-tanda kebaligan, dia tidak punya hak menikahkan seorang wanita, baik ibunya sendiri ataupun saudara perempuannya. Harus baligh. Itu yang keempat. Dan yang kelima adalah al-hurriyah. Hurriyah itu orang merdeka. Nah, itulah dia syarat yang disepakati oleh para ulama. Yang pertama apa tadi? Islam, laki-laki, berakal, baligh, orang merdeka. Ada satu syarat yang tidak disepakati, yaitu al-adalatu. Adalah itu baik, orang baik. Nah, menurut sebagian ulama, sifat atau karakter baik yang ada pada diri seseorang itu harus dipenuhi. Jadi kalau orang ahli maksiat, orang fasik, itu nggak boleh jadi wali, menurut sebagian ulama. Nah, jadi yang punya hak menjadi wali adalah orang yang adil. Adil itu maksudnya orang yang dikenal baik oleh masyarakat. Nah, tentu dia seorang muslim. Nah, itu menurut sebagian ulama, ya, dalam hal ini adalah Imam Asy-Syafi'i. Sementara jumhur mengatakan tidak. Keadilan, baiknya seseorang tidak menjadi syarat bagi seorang wali. Karena ada orang ahli maksiat, tukang mabok, fasik dia, jarang sholat. Dia punya saudara perempuan, jarang sholat, suka mabok. Dia kira-kira sayang nggak sama adik perempuannya? Sayang nggak? Sayang, tetap sayang. Sama kakaknya sayang, punya dia rasa kasih. Nah, selama itu ada, maka walaupun dia fasik, ahli maksiat, menurut jumhur boleh jadi wali. Karena syarat wali itu tadi, dia harus sayang kepada wanita yang akan dia nikahkan itu. Nah, ini Bapak Ibu dan jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Ya, jadi syarat seorang wali yang disepakati oleh para ulama ada 5. Wallahu a'lam bishawab. Saya kira demikian. Karena sudah masuk waktu Isya, saya cukupkan sampai di sini. Sebelum diakhiri, apakah ada hal yang mau ditanyakan? Jelas ya? Ada, Pak Ruslan, silakan. Ya. Ya. Apakah sah urutan yang jauh itu untuk jadi wali bagi sang perempuan ini? Ya. Kalau dia masih ada misalnya, Semua lengkap. dia, apakah tidak membatalkan pernikahan? Iya. Yang kedua, bisakah wali melalui handphone? Dia jauh misalnya. Iya. Handphone atau video call kalau sekarang ya. Tapi jaraknya jauh. Ya, baik. Terima kasih Pak Ruslan. Yang pertama, kalau semua masih lengkap, maka tidak boleh wali yang jauh menikahkan seorang wanita tadi. Bapak masih ada, kakek masih ada. Memang masih lengkap, sepupunya ada, anaknya ada, cucunya ada, keponakan ada, pamannya ada. Maka yang jauh, katakanlah sepupu, tidak boleh menikahkan si wanita ini selama bapaknya masih ada dan tidak ada kesulitan bagi si bapak untuk menikahkan. Syaratnya tidak ada kesulitan. Yang kedua, si bapak ini tidak menghalangi. Tidak menghalangi. Ridho dengan laki-laki pilihan si wanita ini. Maka dalam keadaan seperti itu, wali yang jauh tidak punya hak untuk menikahkan selama wali yang dekat masih ada. Kecuali tadi, wali jauh bisa menikahkan seorang wanita, 2 syaratnya. 1, wali terdekatnya nggak ada. Kalaupun ada susah, jauh sekali. Apalagi yang punya HP. Nanti ini sekalian nyambung dengan pertanyaan kedua. Kalau bapaknya jauh di Sumatera atau di Sulawesi misalnya, punya handphone, bisa video call jarak jauh bisa. Nah, jadi tidak harus
dekat ya. Atau dia boleh biar lebih afdal mewakilkan. Dia ngomong, ini saya wakilkan kewalian saya kepada penghulu. Nah itu. Dia video call gitu ya, ngomong di hadapan para tamu. Itu boleh. Nah itu. Tapi kalau dia nggak punya HP, perjalanan ongkosnya mahal, jauh, kalaupun bisa harus nunggu sebulan nabung dulu misalnya. Sementara yang anak perempuannya ini sudah dekat sekali dengan seorang laki-laki. Nah, maka dalam keadaan seperti itu boleh wali yang jauh menikahkan. Dia punya hak. Itu Pak Ruslan. Syaratnya yang pertama. Yang kedua, atau wali terdekatnya menghalang-halangi. Dia nggak ridho karena apa? Pertimbangan dunia, pertimbangan harta. Saya nggak suka karena dia miskin, dia pendidikannya lebih rendah dan seterusnya tadi ya. Nah, itu boleh, dilewati boleh oleh wali yang jauh. Itu. Nah, yang pertama, yang kedua tadi sudah terjawab ya. Jadi seorang wali dengan jarak yang jauh bisa lewat video call, bisa, atau lebih afdal jika dia mewakilkan kewaliannya kepada orang yang ada di situ, ya, misalnya pada penghulu dan lain sebagainya itu. Wallahu a'lam bishawab. Nah. Baik itu Bapak Ibu dan sekalian. Cukup? Masih ada? Cukup ya? Cukup jelas. Ya baik, Bapak Ibu dan hadirin sekalian rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah ini yang bisa kita bahas ya, dan saya kira ini penting ya. Kalau kita nggak ngaji gini kan nggak paham. Paham atau tidak? Enggak kan? Urutan wali seperti apa dan seterusnya. Ya semoga bermanfaat dan kami mohon maaf apabila yang kami sampaikan ada kesalahan atau kekurangan. Mari kita akhiri kajian kita malam ini dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallama alaihim ajmain. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.